Sejarah perjalanan kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nyverhout en Handel. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia adalah visi utama dari BPS. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain survei sosial ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, pendataan potensi desa, pendataan kerangka sampel area, survei ongkos usaha tani, survei pertanian antar sensus, survei biaya hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, dan amanah. BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Badan Pusat Statistik menerapkan berorientasi pada pelayanan, di mana BPS selalu mengutamakan kepuasan penggunaan data dari masyarakat. Mereka memastikan bahwa data yang di-upload itu merupakan user-friendly dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Contoh praktiknya yaitu penerapan prinsip pelayanan publik dengan penyediaan layanan data gratis melalui platform online. Selain itu, penerapan akuntabel juga diterapkan oleh BPS di mana seluruh proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh BPS. Contoh praktiknya yaitu BPS melaksanakan audit secara internal dan eksternal serta mempublikasi metodologi yang mereka lakukan. Untuk kompetensi kompeten yaitu BPS terus meningkatkan kompetensi para pegawainya dalam memberikan pelatihan rutin setiap kegiatannya dan terkait pengumpulan data, analisis statistik, dan juga perkembangan teknologi. Contoh praktiknya bahwa peningkatan kompetensi dilakukan untuk para pegawai secara berkala untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dalam terkait statistik, big data maupun metodologi lainnya. Yang keempat adalah harmonis, yaitu BPS selalu menjaga hubungan harmonis terhadap berbagai macam stakeholder, pemerintah maupun pihak swasta, dalam hal ini untuk mengadakan pertemuan secara berkala dengan beberapa kementerian. Contoh praktiknya yaitu BPS sering bekerjasama dengan para kementerian lainnya untuk menyusun data sektoral dan untuk membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan data yang relevan. Selanjutnya yaitu loyal. Loyalitas BPS tercermin dalam komitmennya untuk memberikan layanan statistik yang berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Contohnya yaitu pada pelaksanaan sensus di tahun 2020 dengan keadaan COVID-19, BPS terus melakukan sensus penduduk demi menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang saat itu dilakukan. Adaptif.
BPS adaptif dalam menghadapi perubahan, terutama di era digital, di mana saat ini mereka beralih penggunaan teknologi digital seperti pengumpulan data sensus, survei berbasis teknologi, berbasis aplikasi, dan lain-lainnya. Contoh praktiknya yaitu BPS menggunakan teknologi big data dan cloud computing untuk memproses volume data yang sangat besar. Nah, yang terakhir yaitu kolaboratif. BPS tidak hanya bekerja sama secara internal, tetapi juga berkolaborasi dengan pihak internasional atau pihak luar untuk meningkatkan kerjasama dalam mengembangkan kapasitas dan kualitas dari data yang mereka hasilkan. Contoh prakteknya, kerjasama internasional dengan institusi global untuk menyusun teknologi statistik yang bersifat universal dan dapat digunakan oleh berbagai negara. Nah, itulah tadi pelayanan dan juga nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik selama ini. BPS merupakan lembaga penyediaan data dan informasi statistik yang akurat dan dapat dipercaya untuk aspek kehidupan publik. Lembaga BPS ini telah menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pada layanan dengan kepuasan pengguna data, akuntabel dengan data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, kompeten dengan melakukan pelatihan rutin kepada pegawainya, harmonis dengan menjaga hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder, loyal dengan berkomitmen untuk terus memberikan layanan, adaptif dengan cara melakukan tanggapan terhadap perubahan, kolaborasi dengan cara berkolaborasi dengan berbagai lembaga lain. Dari BPS dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai-nilai berakhlak diperlukan untuk menentukan kinerja yang dihasilkan. Semakin bagus dalam penerapan nilai-nilai berakhlak, maka akan semakin bagus kinerja suatu instansi. Begitu juga dengan penerapan nilai-nilai berakhlak pada diri sendiri akan meningkat. Ketika nilai berakhlak tersebut meningkat, maka kualitas diri kita juga akan semakin meningkat.